Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aira Alvareta dari kelas 10 MPLB 2. Di sini saya akan mempresentasikan laporan saya yang berjudul Berpikir Komputasional. Di sini saya akan menjelaskan semua dari pola berpikir, gagasan, manfaat ide atau gagasan, tekanan memetakan ide, dan lain-lain. Konsep ide atau gagasan. Suatu ketika mouse yang tersambung pada laptop Anda tidak bisa digerakkan sehingga pekerjaan Anda terhenti sementara. Keadaan tersebut akhirnya memicu pemikiran tentang apa yang sebenarnya terjadi pada mouse tersebut. Apakah baterai telah habis, sambungan Bluetooth yang kurang baik, mouse yang memang sudah rusak, atau mungkin karena sistem operasi atau perangkat komputer sedang bermasalah. Otak akan secara otomatis merespon dengan memberikan solusi cepat untuk menghadapi permasalahan tersebut, misalnya bertanya pada teknisi bagi pengguna awam, atau melakukan beberapa percobaan untuk mengetahui penyebab gejala kerusakan tersebut. Ide atau gagasan. Terkadang ide tidak langsung dituangkan dalam sebuah tindakan nyata, tetapi masih sebatas bayangan yang disimulasikan secara mendalam berbekal pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Simulasi dalam otak tersebut bisa dikategorikan sebagai memunculkan ide atau gagasan tentang pemecahan masalah yang kemudian dituangkan dalam bentuk penulisan kode program yang dapat dikompilasi. Ide atau gagasan yang dihasilkan dari proses berpikir secara panjang dan matang bisa disebut dengan penalaran. Penalaran dapat memberikan solusi alternatif yang lebih matang. Manfaat ide atau gagasan. 1. Dapat menjadi solusi alternatif pemecah masalah. 2. Memberikan peran aktif dan positif bagi pengembangan diri sendiri dan orang lain. 3. Melainkan konsep dan dinamika baru dalam hal teknologi, pengetahuan, dan keterampilan. 4. Membuat terobosan baru yang dapat membantu masyarakat. 5. Mendorong lahirnya inovasi-inovasi baru. 6. Memberikan contoh dan teladan bagi orang lain. 7. Tidak bertentangan dengan peraturan perundangan agama dan norma-norma sosial kemasyarakatan. Tekanan memetakan ide. Kompleksitas permasalahan yang ditemui harus diimbangi dengan visualisasi penjabaran ide atau gagasan secara detail, jelas, dan mudah dibaca. Selain memudahkan penelusuran histori dan rondolan alur ide, visualisasi rancangan ide dapat menjadi bahan evaluasi dan panduan bagi orang lain. Tahapan mengkategorikan ide dalam sebuah sistem pemetaan. A. Menentukan ide permasalahan yang akan dijadikan tema dan ide utama. B. Setelah menentukan pokok tema atau ide utama, Anda harus menjelaskan komponen pendukungnya, yaitu dengan menuliskan subtema yang akan dijadikan elemen penjelasnya. C. Dari subtema tersebut, kembangkan lagi dengan sub-sub item yang mungkin muncul sehingga lebih lengkap dan detail. D. Rangkaian ide utama dan subtema harus saling terhubung secara logika dan mewakili proses berpikir yang divisualisasikan. Dampak positif memetakan ide-ide dalam otak. A. Membuat poin-poin penting dalam ide. B. Menguraikan secara detail langkah atau tahapan dalam ide tersebut. C. Menyeimbangkan, menyelaraskan, serta menyaringkan pola kerja otak kanan dan kiri. D. Memudahkan dalam menginventarisasi kebutuhan-kebutuhan dalam aktivitas ataupun organisasi. Memperbaiki sistem desain dan urutan struktur organisasi, alur bisnis, logika, pemrograman, dan lainnya. F. Menjadi pedoman dalam menentukan penyelesaian masalah sejenis. Langkah-langkahnya. A. Menentukan tema utama yang dijadikan subjek atau judul pengembangan meta. B. Identifikasi setiap cabang-cabang yang mungkin ada dalam tema tersebut.
C. Dari subtema tersebut dikembangkan lagi dengan sub-subtema item yang mungkin muncul sehingga lebih lengkap dan detail. Adapun konsep algoritma. Algoritma merupakan serangkaian proses atau urutan yang disusun dan diurutkan secara sistematis dan logis untuk menyelesaikan permasalahan. Istilah logis atau logika berasal dari kata-kata tulisan maupun verbal yang identik dengan akal dan dapat diterima secara ilmiah. Berbekal algoritma yang sesuai kebutuhan, efektif dan cepat, sekarang mulai berkembang beragam teknologi baru seperti AI. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.